Halo semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang konsep vektor nih. Oke, emang arti kata vektor sendiri itu apa sih gitu ya? Jadi sederhananya gini, vektor adalah besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya gini, Andi berpindah sejauh 50 meter ke barat. Nah, pada kalimat ini ada besaran yang namanya berpindah atau perpindahan gitu. Kemudian besaran ini memiliki nilai yaitu 50 dan arahnya yaitu ke barat. Sehingga kita bisa katakan nih bahwa besaran perpindahan merupakan bagian dari vektor karena memiliki nilai dan juga arah ya. Terus, emang ada besaran fisika yang cuma punya nilai doang? Jawabannya adalah ada. Namanya yaitu skalar. Skalar merupakan besaran fisika yang hanya memiliki nilai gitu. Dia nggak punya arah. Contohnya itu apa? Contohnya itu gini. Massa Andi adalah 56 kilogram. Pada kalimat ini ada besaran yang dihitung, yaitu massa gitu kan. Kemudian nilainya berapa? Yaitu 56. Nah, kira-kira tahu nggak arahnya kemana? Nggak ada ya. Artinya besaran massa merupakan besaran skalar karena dia hanya memiliki nilai gitu. Supaya lebih paham, coba yuk kita kelompokkan besaran-besaran di fisika nih. Ada besaran massa, perpindahan, jarak, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Tugas kita di sini adalah mengkelompokkan besaran-besaran ini ke dalam kelompok besaran vektor atau besaran skalar. Kita mulai dari massa dulu aja kali ya. Tadi udah jelas ya, massa merupakan bagian dari besaran skalar, di mana arti kata massa merupakan kelembaman suatu benda. Oke, yang kedua, perpindahan. Kira-kira perpindahan besaran vektor atau skalar? Jawabannya adalah vektor. Karena tadi udah dibahas nih, bahwa perpindahan memiliki nilai dan juga arah. Di mana arti kata perpindahan sendiri yaitu perubahan posisi benda. Kemudian berikutnya adalah jarak. Kira-kira jarak ini merupakan kelompok dari besaran vektor atau besaran skalar. Nah, meskipun kelihatannya sama antara perpindahan dan jarak, tapi definisi jarak itu berbeda. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Artinya, jarak ini gak punya arah gitu. Dia cuma punya nilai aja. Alhasil, jarak merupakan kelompok bagian dari besaran skalar. Kemudian berikutnya adalah besaran kecepatan. Besaran kecepatan merupakan kelompok dari besaran vektor, di mana definisi besaran kecepatan yaitu perpindahan benda per satuan waktu. Pada besaran ini ada komposisi perpindahan. Perpindahan kan merupakan besaran vektor ya. Alhasil kecepatan juga merupakan bagian dari besaran vektor. Sedangkan kelajuan yaitu merupakan besaran skalar, di mana definisi kelajuan adalah jarak benda per satuan waktu. Komposisi kelajuan adalah jarak. Jarak merupakan besaran skalar. Alhasil, kelajuan juga merupakan bagian dari besaran skalar. Dan yang terakhir adalah besaran percepatan nih. Kira-kira besaran percepatan merupakan bagian besaran vektor atau besaran skalar? Jawabannya adalah besaran vektor. Kenapa? Karena definisi percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Ada komposisi kecepatan di sini. Kecepatan kan merupakan bagian vektor ya. Alhasil, percepatan juga merupakan bagian dari vektor. Oke, sebenarnya besaran fisika kan banyak banget ya. Nah, kalian bisa nih kelompokkan kira-kira besaran tersebut masuk ke dalam kelompok besaran vektor atau besaran skalar. Kalian boleh banget isi besarannya di sini gitu. Gimana? Sampai sini udah paham lah ya bedanya antara besaran vektor dan besaran skalar? Kalau udah paham, yuk lanjut ke materi yang namanya cara penulisan vektor. Kenapa sih kita harus belajar tentang cara penulisan vektor? Karena tujuannya adalah untuk membedakan besaran vektor dengan besaran skalar. Di mana aturannya adalah pertama, yaitu simbol dipertebal atau bold gitu. Maksudnya gimana? Oke, jadi gini ceritanya. Contoh, simbol perpindahan adalah delta S. Karena delta S ini merupakan vektor, maka kita bisa tuliskan dengan cara kita pertebal gitu nilai delta S-nya kayak gini. Atau juga kita boleh nih pakai aturannya kedua. Dia bilang kalau anak panah di atas simbol.
Maksudnya gimana? Jadi gini, simbol perpindahan adalah delta S. Karena delta S ini merupakan vektor, kita bisa taruh nih anak panah di atas si simbolnya, yaitu kayak gini. Ini juga sama, ini nunjukin bahwa delta S ini merupakan bagian dari besaran vektor. Jadi teman-teman bebas ya milih gitu. Menulis dengan cara mempertebal simbolnya atau juga kasih anak panah di atas simbolnya gitu. Oke, kita udah ngebahas tentang perbedaan antara vektor dan skalar, terus juga kita udah belajar tentang cara penulisan vektor. Berikutnya adalah kita akan ngebahas nih tentang representasi vektor dalam bentuk anak panah. Jadi kurang lebih kayak gini, di mana panjang anak panah ini merepresentasikan besaran dari vektornya gitu, atau nilai vektornya. Sedangkan mata panah ini menunjukkan bahwa arah vektor tersebut. Contoh kasus kayak gini. Suga mau beli botol kecap di warung Haji Naim. Ia harus berjalan dari rumahnya ke arah utara sejauh 10 meter. Kemudian berjalan ke barat sejauh 8 meter. Nah, pertanyaannya gini. Gambarkan vektor perpindahan Suga. Oke, buat gambarin perpindahan vektor si Suga, kita bisa pakai nih dengan representasi anak panah tadi. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu, yaitu arah mata anginnya. Buat kejawab pertanyaan ini, kita mulai definisi dulu deh, yaitu arah mata anginnya. N merupakan north atau simbol dari utara gitu. Kemudian E, yaitu east, merupakan simbol dari arah timur. Kemudian berikutnya adalah S. S yaitu south, merupakan representasi gambar dari arah selatan. Dan W yaitu west, merupakan simbol dari representasi arah barat. Nah, selanjutnya adalah kita gambarin dulu deh rumahnya si Suga. Kemudian posisi tokonya Haji Naim ada di sini. Suga bergerak ke arah utara sejauh 10 meter. Yang kita simbolkan dengan delta X1. Dan jangan lupa kita kasih beri anak panah di atasnya. Karena delta X1 ini merupakan simbol dari vektor ya, yaitu perpindahan. Sejauh 10 meter. Berikutnya, Suga berbelok ke arah barat. Sejauh delta X2 sama dengan 8 meter. Nah, yang ditanya adalah gambarkan vektor perpindahannya. Ingat ya, bahwa perpindahan merupakan perubahan posisi. Artinya, perubahan posisi awal terhadap perubahan posisi akhir. Yaitu dari sini ke sini gitu ya. Jadi, ini merupakan vektor perpindahannya, yaitu sejauh delta X. Sehingga, gambar vektor perpindahannya adalah yang ini nih. Bentuk segitiga ini gitu. Oke, gimana? Sampai sini udah paham lah ya tentang representasi vektor dengan anak panah. Kalau udah paham, berikutnya adalah kita akan belajar tentang analisis vektor gitu. Apa sih maksud dari analisis vektor? Kayaknya kalian juga udah tahu lah ya kalau analisis vektor merupakan ya menganalisis besaran vektor gitu. Contohnya gini, semisal ini ada koordinat kartesian ya, yaitu arah sumbu X, Y, dan Z gitu. Nanti kita akan gunakan simbol yang ini nih. Ini adalah simbol J topi, simbol I topi, juga simbol K topi. Simbol dari I topi, J topi, dan K topi disebut sebagai vektor satuan. Di mana vektor satuan merupakan besaran vektor yang nilainya 1 dan tidak memiliki satuan. Maksudnya apa tuh besaran vektor? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya aja kali ya. Tapi yang jelas definisi dari vektor satuan adalah ini gitu. Contoh kasusnya gini. Bayangin aja ada suatu radar kayak gini, kemudian dia mendeteksi adanya pesawat helikopter yang terbang dengan radius R gitu terhadap si radar ini. Nah, kalau seandainya kita gunain analisis vektor, kita bisa gunain nih diagram kartesian kayak gini, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian kita representasiin posisi helikopternya. Pertama, kita proyeksiin ke arah bidang X dan Z dulu aja kali ya. Dimana kalau seandainya kita proyeksiin radius ini ke arah sumbu X, maka akan diperoleh nilai Rx. Gimana cara tahu nilai Rx-nya? Nanti kita akan bahas di analisis vektor lanjutan ya. Begitu juga pada arah Z. Nanti akan muncul nih representasi radius ini ke arah sumbu Z, yaitu Rz. Begitu juga pada arah sumbu Y. Maka oke, setelah tahu besarnya nilai Rx berapa, Rz berapa, Ry berapa, kita bisa tuliskan nih koordinat helikopter ini dalam bentuk kartesian,
yaitu R sama dengan Rx I topi tambah Ry J topi tambah Rz K topi. Artinya apa sih ini semua tuh? Jadi gini, semisal sumbu X adalah arah timur, sumbu Z adalah arah utara, dan Y adalah arah ke atas. Dari koordinat ini, kita bisa ceritain nih, bahwa posisi helikopter tersebut berada sejauh Rx meter ke arah timur, Rz meter ke arah utara, dan ketinggiannya adalah Ry meter. Sehingga kita bisa tahu nih, oh ternyata posisi helikopternya itu ada di koordinat ini gitu. Oke, gimana? Kalau seandainya kalian masih bingung, nggak apa-apa ya. Soalnya di video kali ini, kita cuma ngasih tahu doang nih. Ternyata ada loh analisis vektor yang gunanya untuk menganalisis koordinat suatu benda. Kayak helikopter ini gitu. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang analisis vektor, nanti kita akan bahas di video selanjutnya aja ya. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini tentang konsep vektor. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!